Hey guys, buat kalian yang sedang menonton video ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, gue cuma pengen mengucapkan terima kasih banget. Karena akhirnya, dengan kehadiran kalian, gue bakal punya teman-teman baru untuk bisa saling sharing dan juga diskusi all about K-pop. Selamat datang di channel Tutor Rabbit. Perkenalkan, nama gue adalah Rabbit. Ingat, Rabbit. Pertanyaannya mengapa gue harus bikin channel Tutor Rabbit ini? Alasannya jelas tentu karena gue adalah penikmat K-pop. Gue suka banget. K-pop itu sudah jadi bagian dari perjalanan hidup gue dari tahun 2009. Mungkin impactnya kerasa juga ketika gue menjalani keseharian hidup gue sebagai anak teater. Gue tergabung dalam komunitas teater dari tahun 2012 sampai sekarang, jadi kira-kira udah jalan sekitar 8 tahun. Gue start sebagai musisi, gue kompos musik dan juga gue arrange musik untuk kebutuhan pementasan dan setiap produksi. Sampai akhirnya gue dapat kesempatan juga untuk menjajal sebagai pemeran, sebagai aktor di atas panggung. Ada 3 alasan mengapa gue suka banget dengan K-pop. Dan 3 alasan ini juga lah yang akhirnya mendorong gue untuk membuat channel Tutor Rabbit ini. Yang pertama, gue suka banget bagaimana setiap lagu mereka bisa menembus language barrier. Seperti gue contohnya. Gue sama sekali gak bisa bahasa Korea. Ya, setiap kali gue mendengarkan lagu-lagu mereka, gue bisa menerima message dan juga gue bisa merasakan emosi yang ingin mereka sampaikan dalam setiap lagu tersebut. Tanpa gue harus mengerti arti dari lirik-lirik yang mereka nyanyikan. Semuanya itu berperan. Dari komposisi lagunya, instrumen yang digunakan, teknik vokal mereka, itu semua jadi satu kesatuan yang benar-benar luar biasa indah dan akhirnya bisa menyampaikan segala macam message tersebut kepada kita sebagai pendengarnya. Alasan kedua, mungkin ini salah satu yang paling krusial kali ya. Karena menurut gua K-pop itu bukan cuma sekedar musik. Banyak sekali hal keren dalam sana yang terjadi. Coba ada musik, ada koreografi, ada makeup, ada kostum, ada set panggung, bahkan materi publikasi mereka pun juga adalah termasuk dari bagian yang dikemas sedemikian rupa serapi mungkin sebelum akhirnya disampaikan ke kita dan kita tinggal menerima dan kita bisa terhibur oleh semua itu. Banyak banget menurut gue hal yang bisa dieksplor dan bisa kita apresiasi dari masing-masing aspek keren dari K-pop ini. That's why gue bener-bener I think I'm lucky. Gue kayaknya beruntung bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling sharing dan juga diskusi tentang about music, about everything related to K-pop ya. Mungkin hal tersebut juga nyambung kepada alasan nomor 3. Karena so far gue dari 2009 kayaknya gue baru mendengarkan materi dari beberapa artis saja. Masih banyak artis-artis keren di luar sana, masih banyak idol group di luar sana yang gue yakin karyanya pun juga bagus banget, tapi belum sempat gue sentuh. Oke, mungkin sebagai gambaran, kalau para penyanyi ya, gue selalu dengerin Yunha. Dia adalah solois wanita favorit gue sepanjang masa. Vokalnya begitu powerful, begitu stabil kalau misalnya nyanyi live, enak banget. Kemudian gue juga denger Ayu. Ayu tuh serba bisa, nyanyi bisa, acting juga bisa. Dan gue personally gue suka banget dengan album Modern Times yang keluar di tahun 2013. Dia bisa berani banget menggabungkan berbagai macam genre musik di situ. Favorit gue tentu saja Obliviate dengan nuansa bossa novanya yang bener-bener kayak manis tapi sensual juga in way. Itu luar biasa banget. Salah satu album terbaik yang pernah diciptakan dalam sejarah umat manusia. Kemudian gue juga dengar Foreman, Brown Eyed Souls, itu mereka grup vokal yang kental banget dengan nuansa soul, R&B, power ballads dengan kemampuan dan teknik vokal mereka yang benar-benar terlatih ya. Dan kemudian ada Lisang terdiri dari Kang Geri dan juga Gil. Mereka tuh fenomenal karena mereka bisa fuse hip hop dengan elemen musik lainnya seperti jazz, funk, bossa nova juga masuk, rock juga masuk. Dan
Style rappingnya Gary itu unik banget karena serasa offbeat tapi ketika digabungkan dengan instrumen musik lainnya itu jadi satu kesatuan yang gokil. Kalau idol group itu ada masa-masanya. 2009 sampai 2010 gue dengerin Sonyusude, Girls' Generation, Super Junior dan juga Kara. Loncat ke tahun 2014-2015 gue mendengarkan A-Pink dan juga Big Bang. Sampai akhirnya di tahun 2020 ini gue baru banget discover, mungkin agak telat, tapi gue gak nyesel tetap. Gue baru discover dan akhirnya gue jatuh hati kepada Blackpink. Nah, beberapa waktu lalu gue sempet diperkenalkan dengan materi-materi lagu dari G-Friend oleh rekan gue, Jonathan Ferdian. Dia seorang basis, bisa cek channelnya di sini karena dia rajin banget ngepost reaksi orang-orang, terutama para musisi. Para musisi ini selalu react terhadap MV dari G-Friend. Menurut gue sendiri lagunya tuh cocok buat gue karena gue adalah penggemar K-pop sekaligus pecinta anime dan anisong. Lagu mereka itu ada seperti jembatan lah antara kedua dunia ini. Kedua elemen dua dunia ini bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang enak banget. Kalau gue sendiri secara pribadi, ada satu idol group yang dari dulu gue bener-bener penasaran. Gue pernah dikasih sama temen gue satu lagu ini. Lagu ballad. Ya, tapi bukan ballad biasa, bro. Kenapa bukan ballad biasa? Karena di setiap menitnya, atau mungkin setiap 30 detiknya selalu ada kejutan-kejutan yang menyenangkan banget. Gue bakal kupas tuntas dan juga gue bakal ibaratnya analisis lagu ini lebih mendalam di episode berikutnya. Sedikit clue aja, idol group ini memiliki kesamaan dengan klub sepak bola favorit gue, yaitu Manchester United. Tapi memiliki kesamaan juga dengan rival klubnya, yaitu Liverpool. Jadi, kira-kira apa yang menjadi kesamaan di antara idol group ini? Manchester United, Liverpool. By the way, kalau misalnya kalian sudah sampai di titik ini, thank you banget. Thank you banget sudah tahan, sudah mendengarkan sampai akhir. Gue gak sabar untuk bisa berbagi lagu-lagu asik dan juga diskusi dengan kalian. Tentunya kalau misalnya kalian punya rekomendasi lagu-lagu keren apa sih yang harus gue dengarkan, lagu-lagu dari idol group favorit kalian, MV keren apa yang harus gue tonton, please put everything on the comment section below. Penuhi comment section dengan rekomendasi-rekomendasi keren dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe karena gue bakal kembali dengan banyak konten talking all about K-pop. Sekali lagi, thank you guys. Thank you so much. Rabbit, sign out.